Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin pendengar yang berbahagia, hari ini adalah hari perdana kita podcast di Ma'had Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. InsyaAllah nanti kita akan membahas sejarah perkembangan Islam di Minangkabau, mulai dari Syekh Burhanuddin Ulakan hingga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang, atau dikenal sebagai Inyek Canduang. Nah, sebelum kita membahas substansi dari podcast kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah-tengah dengan kondisi ini Ustaz berada di Ma'had Ali kita. Alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah seorang pendai, sekaligus filolog dan pemerhati sejarah dan turas ulama di Minangkabau. Nah, di substansi podcast kita pada hari ini, sejarah perkembangan Islam dan keulamaan. Di substansi podcast kita pada hari ini adalah sejarah Islam di Minangkabau. Dimulai dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dimulai dari Syekh Burhanuddin Ulakan hingga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau dikenal sebagai Inyek Canduang. Nah, Buya, sebelum itu Buya, Islam di Minangkabau ini mungkin sudah cukup lama ya Buya. Ya. Kalau boleh tahu itu sejak tahun berapa Buya? Nah, kalau kita bahas mengenai Islam di Minangkabau, secara angka pastinya itu tidak dapat kita tentukan. Catatan sejarah itu juga berbeda soal kapan masuknya Islam di Minangkabau. Ada yang mengatakan, yang berpendapat bahwa Islam sudah masuk di awal-awal pertama abad Hijriah di masa sahabat, dan ada yang memperkirakan bahwa Islam berdasarkan bukti-bukti sejarah masuk pada abad ke-13 Masehi, dan ada yang berpendapat bahwa Islam tersebar dan berkembang dengan pesat itu di masa Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, cuma yang paling jelas bagi kita bahwa pintu masuknya Islam di Minangkabau itu ada dua jalan ya. Ada namanya Pantai Barat, kemudian ada Pantai Timur. Pantai Barat ada Ulakan, Pantai Timur melalui daerah-daerah pesisir timur Sumatera, masuk melewati daerah-daerah jalur transportasi sungai dan sampai ke daerah dataran tinggi Minangkabau. Nah, cuma dari bukti sejarah yang ada, Islam sudah berkembang cukup lama dan sangat mengakar sekali. Nah, ini poin penting yang harus kita catat. Oke, baik Buya. Nah, sebagian ahli sejarah ada tadi mengatakan bahwasanya Islam itu memang sudah berakar bahkan sejak sebelum Syekh Burhanuddin Ulakan itu Buya. Nah, itu dibuktikan dari apa itu Buya? Nah, pertama dibuktikan dari peninggalan kultur ya, kultur. Dalam sejarah Syekh Burhanuddin sendiri, kalau kita baca manaqib Syekh Burhanuddin Ulakan sebagai sosok yang dikenal sebagai patron dari pengembang agama Islam, kita baca bahwa sebelum Syekh Burhanuddin itu belajar ke Aceh kepada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, itu sudah terlebih dahulu ada ulama-ulama yang menetap dan mereka meniti karir sebagai pengajar, sebagai orang alim alam. Nah, contohnya Syekh Burhanuddin itu pernah belajar kepada Tuanku Madinah di Pariaman sebelum beliau ke Aceh. Ini membuktikan bahwa sebelum dakwah yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin setelah belajar ke Aceh, Islam sudah berkembang lebih awal. Nah, ada istilahnya surau waktu itu, surau, kemudian tradisi-tradisi keagamaan, dan secara adat kita membaca dalam tambu-tambu bahwa sejarah orang Minang itu biasa dikaitkan dengan sosok Iskandar Zulkarnain. Dalam tambu-tambu kita baca, ini menunjukkan apa?
bahwa telah terjadi proses Islamisasi, sehingga nama Iskandar Zulkarnain yang kalau kita di pesantren membaca surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi diceritakan bagaimana Iskandar Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu bagian tren dari sejarah kita atau dari kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan orang Minang sudah mengaitkan ini. Ini menunjukkan bahwa akar Islam di Minangkabau sebelum sebelum itu sudah begitu menancap. Cuma apakah sudah teratur sesuai dengan syariat atau kemudian sesuai dengan rentetan-rentetan hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama? Nah, ini tidak disebutkan dalam sejarah. Nah, gitu. Berarti di dalam manakib beliau itu memang sudah dijelaskan bahwasanya ada tanda-tandanya bahwa Islam itu ada di ada bukti. Ada buktinya. Guru beliau itu ulama-ulama yang pendakwah yang ulum di zaman. Nah, Buya, tadi Buya ada kaitannya dengan kita langsung ke Syekh Burhanuddin tadi, Buya. Ya. Islam itu masuk ada dari pantai timur dan ada pantai barat. Ya. Nah, Buya, pantai timur ini itu melalui kalau kita telusuri daerahnya itu di mana saja juga, baik timur ataupun barat. Ya, kalau barat tentu daerah yang tercatat dalam sejarah itu Kulakan. Kulakan ya, Pak. Sebagai mungkin di masa lampau sebagai pelabuhan, tempat para pedagang atau para dai mereka masuk kemudian beraktivitas di wilayah Minangkabau. Itu pantai barat. Dan sosoknya jelas kita sebut Syekh Burhanuddin Kulakan. Nah, kemudian ada melalui jalur pantai timur. Pantai timur. Nah, kita mengenal ada istilah anak siak ya. Nah, iya itu Ya. ya, anak siak. Nah, sebahagian ada yang mensinyalir bahwa istilah siak itu dikaitkan dengan daerah Siak. Di Sungai Siak itu ya, Pak? Ya, daerah Siak. Daerah Siak. Siak di pantai timur ya, kalau sekarang Riau ya. Ya. Nah, Riau. Dan kita tahu juga dalam sejarah ada keterkaitan antara Pagaruyung dengan daerah-daerah di wilayah pantai timur Sumatera. Nah, istilah anak siak menurut sebagian kalangan kata siak itu berasal dari istilah nama daerah. Ada beberapa pelajar Walid ya, kalau orang dulu namanya anak dagang namanya. Anak dagang. Kalau orang merantau itu, orang merantau menuntut ilmu kadang-kadang disebut anak dagang. Meskipun dia semata-mata menuntut ilmu disebut Ya, dagang itu bukan bukan spesifik dia berniaga, enggak. Iya. Dagang itu orang yang merantau. Nah, anak-anak dagang itu datang dari Siak. Iya. Mereka datang ke pedalaman atau dataran tinggi Minangkabau melewati jalan yang tidak mudah, tentu tidak selancar sekarang, tidak seaman sekarang. Waktu itu masih hutan belantara, banyak gangguan, ada penyamun, ada binatang buas. Dan juhud mereka untuk sampai ke pedalaman Minangkabau menuntut ilmu dengan ulama-ulama. Nah, ini dijadikan menjadi sebuah bentuk tafaul, bertafaul terhadap orang-orang yang belajar dengan juhud kesungguhan, berjalan begitu jauh, mereka rihlah begitu jauh datang ke pedalaman Minangkabau. Nah, sehingga untuk tafaul dengan orang-orang yang juhud menuntut ilmu itu, maka diistilahkan para pelajar dengan anak siak. Nah, pantai barat, pantai timur, nah itu maksudnya ada sebagian yang memperkirakan itu dari daerah-daerah siak. Nah, jadi ada dua pintu tadi. Dan kita mengenal ada salah satu ulama yang cukup tersohor, makamnya dan selalu diziarahi di Payakumbuh, ada namanya Syekh Taram ya. Nah, dalam riwayat oral histori yang kita terima bahwa beliau ini memang berasal dari Siak. Siaknya perjalanannya dari Aceh awalnya. Beliau sama-sama mengaji dengan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri atau Singkili, kemudian di Madinah, kemudian berdakwah ke Aceh, lalu mereka yang satu menetap di Syah Kuala, yang satu melewati jalur pantai sampai ke daerah pantai timur, kemudian masuk ke wilayah atau pedalaman Minangkabau. Jadi ada bukti-bukti makam atau beberapa cerita yang diturunkan secara turun-temurun, dan itu derajatnya bahkan sampai mutawatir ya, masyarakat menjadi buah bibir bagi masyarakat tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini dua jalur Islamisasi Minangkabau.
sedikit Bu ya tadi mengenai di Payakumbuh di Taram tadi nama beliau panjang beliau apa Bu ya? Nah, namanya tidak begitu dikenal ya, majhul. Majhul. Kalau orang dulu hormat mereka kepada ulama, saking hormat mereka, mereka segan atau merasa kurang adab kalau menyebut nama. Sehingga yang kita kenal hari ini ya isyarat-isyarat atau kemasyhuran mereka itu lewat nama daerah. Misalnya kalau di Taram itu kalau ada tokoh ulama di Taram namanya Syekh Taram. Atau beliau ya. Beliau itu kan dalam bahasa Arab kan dia orang ketiga. Gaib. Gaib. Nah, ini menunjukkan penghormatan. Nah, penghormatan. Jadi namanya itu tidak tercatat secara pasti, tapi belakangan tokoh masyarakat memasyhurkan nama Ibrahim Mufti. Walaupun nama itu dalam catatan-catatan yang lebih tua kita tidak tindak. Tapi hadirin kita kenal bahwasanya dari Syekh Taram tadi beliau sama-sama belajar dengan Syekh Abdul Rauf. Ya, waktu di Madinah. Itu menurut cerita orang histori ya. Jadi istilahnya itu penuturan lisan. Jadi kalau dalam ada 6 kabau warih dan bajawe usahkuna ditolong. Jadi sama-sama belajar dulu di Madinah kepada seorang tokoh besar musnid yaitu Syekh Ahmad Al-Khushashi Al-Madani. Baik, ya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu pertama tadi sudah beliau sampaikan bahwasanya masuknya Islam di Minangkabau ini ada 2 jalur, ada dari pantai timur itu kalau kita kenal dari Siak ya Bu ya. Ya, salah satunya dan ada dari pantai barat yaitu Ulakan. Nah Bu ya, dari Syekh Burhanuddin itu sendiri beliau asli orang mana Bu ya? Kenapa Ulakan itu dijadikan tempat awal berpijaknya surau beliau? Kan di kabarnya kan di Ulakan itu ada surau beliau Bu ya. Ya, itu Bu ya. Ya, berdasarkan manakib yang ditulis ya oleh murid-muridnya kemudian itu disebutkan bahwa beliau asalnya itu dari Tiku ya. Dan nama kecil beliau di Minang itu kan istilahnya ketek panamu kadang bagala. Dan nama kecil. Nama kecilnya itu ada yang menyebut Pono namanya. Pono. Nah, ketika mengaji ke Aceh dan mengajinya ini agak unik. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu iktibar atau hikmah bagaimana menghormati guru. Jadi beliau pergi ke Aceh, khidmat ya, istilahnya khidmat, tidak belajar sebagaimana murid-murid lain membuka kitab. Ya, kerja beliau khidmat, membersihkan tempat guru, kemudian kalau gurunya sudah tua, saya ambil waktu itu, jadi menggendong gurunya dari rumahnya ke dayah ya, tempat masjid. Nah, suatu ketika gurunya mendoakan, ini doa guru. Itu mustajabnya doa guru. Apa kata doa guru ini? Dia berdoa kepada Allah supaya muridnya ini alim dan dilewakanlah istilahnya gala itu Burhanuddin bukti dari agama. Nah, kemudian beliau pulang. Nah, tempatan beliau pulang itu ya di Ulakan ya, Ulakan istilahnya. Itu daerah pinggir pantai dan dalam beberapa catatan yang kita terima bahwa tokoh-tokoh adat di sana menerima Syekh Burhanuddin dengan begitu sangat terbuka, sehingga beliau memapankan karir atau bertempat membuka surau, istilahnya kalau di sana daerahnya namanya adalah Tanjung Medan Ulakan, tempat beliau mengaji, tempat beliau mengajar ilmu-ilmu agama. Nah, jadi ketika itu dia di saat beliau menyebarkan ajaran Islam di tanah Minangkabau ini, tokoh-tokoh adat itu menerima saja Bu ya? Ya, menerima. Kenapa? Ada satu pertanyaan. Mana yang lebih dahulu adat dengan syarak? Ya itu. Ya. Nah, seorang ulama di Payakumbuh ada menulis buku Tambo. Tambo itu diterbitkan sekitar tahun 1901 Masehi. Jadi beliau menjawab, secara zahirnya adat dulu, syarak kemudian. Tapi secara batin syarak dulu, adat kemudian. Kenapa syarak? Karena orang Minang sejak dulu sudah belajar tentang budi pekerti.
bagaimana kata mendata, kata menurun, kata mendaki, kata melereng, dan tuturan-tuturan itu diajarkan dengan simbolis, pakai bahasa kiasan, tidak melalui bahasa-bahasa yang to the point, tidak bahasa-bahasa langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa adat budi pekerti itu sudah diajarkan, dan Islam masuk. Islam juga mengajarkan budi pekerti yang luhur sebagaimana uswah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Syekh Burhanuddin membawa dakwah Islam, nah tentu tokoh-tokoh adat, walaupun sebelumnya Islam sudah ada sebelumnya, tapi kenyataan bahwa pengembangnya itu adalah Syekh Burhanuddin, tokoh-tokoh adat ketika itu menerima dengan sangat terbuka sekali, menunjukkan ada kesesuaian secara spiritual antara adat dan syarak. Maka dikenal setelah itu ada adagium, adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah, dan ada dikenal adagium yang lain, pepatah yang lain, syarak mendaki, adat menurun. Syarak mendaki itu dari wilayah rantau mendaki dia ke wilayah darik, peguruyong. Adat itu menurun dari wilayah darik ke wilayah rantau. Berarti kalau kita lihat dari sisi tokoh-tokoh adat yang memang sudah kental di Minangkabau ini, ya, itu belum ada tantangan yang berat di beliau. Kalau kalau di sisi lain bagaimana, Bu ya? Ada nggak tantangan yang memang berat bagi beliau dalam menyebarkan Islam di Minangkabau selain dari itu? Nah, cara dakwah ulama-ulama termasuk dari Syekh Burhanuddin sampai kepada tokoh-tokoh terakhir yang kita kenal, ulama-ulama surau, mereka berdakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dakwahnya itu tidak tidak membuat rusuh. Dakwahnya itu adalah persuasif, dengan cara merasuk kepada jantung kebudayaan, berjalan sesuai dengan adat dan kebudayaan. Nah, Islam itu tersebar dengan lemah lembut. Nah, sehingga tantangan-tantangan tadi tidak ada dicatat dalam sejarah. Kita tidak mengenal atau tidak mendapatkan sejarah kalau terjadi benturan antara Islam dengan adat, itu hampir tidak ada. Bahkan Perang Padri sendiri, Perang Padri yang disebut, sebagian menyebut ada perang antara adat dan agama. Kita kira perlu kita tinjau ulang pendapat itu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh adat sendiri, mereka ikut berjuang bersama. Tokoh-tokoh Padri, bahkan Tuanku Imam Bonjol itu sendiri, itu adalah imam di kampungnya, imam di daerah Bonjol. Imam itu adalah gelar adat, dia ada posisi adat. Nah, itu yang perlu kita ini kan. Jadi Islam masuk itu dengan sangat persuasif, diterima dengan baik. Dan Syekh Burhanuddin berikut ulama-ulama surau, mereka menyebarkan agama Islam itu secara perlahan, dengan lemah lembut, tidak langsung menghukumi, tidak menjustifikasi, dan mereka menggunakan jalur tasawuf, bukan jalur fikih. Nah, kalau fikih kan wilayahnya hitam fikih, halal dan haram. Sebab itu surau di tempat beliau ini suraunya surau tarikat di banyak ya. Lebih banyak. Dua-dua ini istilahnya Zuljarnain. Orang-orang ulama dulu Zuljarnain punya dua sayap. Mereka alim secara fikih, mereka juga seorang sufi. Nah, ketika berhadapan dengan masyarakat, ya sisi kesufiannya ini yang ini. Kesufian itu menyentuh hati ke hati, tidak menghukumi, tidak menjustifikasi. Nah, itu penting kita catat. Nah, Bu ya, kan kalau kita baca-baca, Bu ya, ketika disebut Fadri, kita lihat misal kita searching di mana-mana, ketika disebut Padri itu, perang Padri itu, bahwasanya tokoh adat, tokoh agama ini bertentangan. Itu bagaimana itu, Bu ya, yang tulisan-tulisan yang sudah bersebaran itu, Bu ya? Nah, saya kira perlu ditinjau ulang. Karena sejak awal Islam dan adat itu sudah direkat dalam pepatah-pepatah disebut seperti aur dengan tebing, ya, saling sandar menyandar, ya, saling berkompromi, bersenyawa, seperti gula dengan air teh yang di dalamnya itu tidak tentu lagi mana yang gula, sudah berpadu, sudah berpadu di dalam. Nah, sangat apa sekali dengan logika kita ketika adat dan
syarat itu kemudian terjadi perselisihan. Dan ketika kita membaca sejarah dari tokoh-tokoh Badri, sekali lagi kita tegaskan, ada tokoh-tokoh adat itu yang menyokong, yang memang bekerja sama, bukan bekerja ya, mereka menyokong gerakan-gerakan perbaikan islah yang dilakukan oleh Padri. Yang lebih cocoknya mungkin Padri itu adalah antara pendakwah yang ingin dakwahnya itu secara to the point dapat dilaksanakan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang di luar syariat seperti berjudi, minum tua dan lain sebagainya. Barangkali itu yang lebih cocok dibandingkan perseteruan antara orang syarak dengan orang adat. Nah, kira-kira itu. Karena kalau kita lihat memang di dalam adat Minangkabau ini sudah ada bentuk keislamannya walaupun secara tauhidnya belum ya Bu ya. Iya, budi pekerti tadi. Nah, budi pekerti tadi. Budi pekerti tadi. Nah, berarti datangnya Syekh Burhanuddin ke Minangkabau ini artinya mengenalkan Tuhan lagi. Ya, Ya. secara budi pekerti Jadi sudah beliau mengisbatkan lagi ya. kemudian memperkenalkan siapa zat yang wajib diwujudkan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu dari awal Syekh Burhanuddin di dalam menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Nah, dan bahkan juga disinggung tadi oleh Abuya kita tentang soal perang Padri, bahwa perang Padri ini bukan pertikaian antara tokoh adat dan tokoh agama ya Bu ya. Kan tetapi ini lebih yang bertentang itu orang-orang yang melakukan maksiat seperti berjudi ya gitu, seperti minum tua dan lain sebagainya. Nah Bu ya, di Minangkabau ini sejak dulu itu terkenal dengan karya-karya ya, atau tulisan-tulisan, peninggalan-peninggalan intelektual. Nah, di Syekh Burhanuddin ini ada nggak peninggalan yang Buya dapatkan sampai saat ini? Tahun 2012 Ya. ketika saya berkunjung ke surau di Tanjung Medan, itu saya mendapati satu karya beliau. Judulnya adalah Tazkiratul Ghabi, syarah dari Hikam, Kitab Hikam. Dan unik sekali sebenarnya, Hikam itu secara akarnya adalah Syaziliyah. Sedangkan Syekh Burhanuddin itu kita kenal sebagai seorang ahlu syatari. Dan karya itu menunjukkan bahwa beliau ini sudah kosmopolit dalam tarekat. Bukan hanya memegang atau menjadi pembimbing dalam satu tarekat. Dan kita kenal gurunya Syekh Abdul Rauf itu memiliki banyak tarekat. Jadi beliau sudah, bahkan ada yang menganggap sebagai mujtahid fi thariqah. Jadi karyanya itu adalah Tazkiratul Ghabi, dan ini yang betul-betul sharih. Ada tulisan di situ di belakangnya itu taklif Syekhul Islam wa qudwatina Syekh Burhanuddin Al-Ulakani. Nah, itu sharih. Nah, pada bagian yang lain ada beberapa tokoh yang menyebut beliau Syekh Burhanuddin itu meninggalkan tinggalan yang lain atau warisan yang lain. Itu yang disebut dengan tahqiqnya. Dan beberapa kitab tahqiq yang pernah kita periksa, isi dari kitab tahqiq itu adalah kompilasi dari karya-karya ulama sufi di Aceh, dan ada beberapa karya tasawuf yang sifatnya majhul, anonim. Ada di dalamnya itu karya Syekh Abdul Rauf, ada dalamnya itu karya dari Syekh Syamsuddin As-Sumatrai dan lain sebagainya. Ya, ada dua ini yang dapat kita sebut sebagai warisan. Yang satu memang secara sharih tertulis nama Syekh Burhanuddin, sedangkan yang kedua tahqiq itu kompilasi, mungkin dari buku-buku yang menjadi pegangan dari yang dipegang oleh Syekh Burhanuddin. Berarti ada dua karya ya Bu ya. Yang satu memang karya beliau, yang satu dari kompilasi. yang satu kompilasi ya Bu ya. Baik, para pendengar hadirin. Nah Bu ya, tadi kita di judul podcast kita Syekh Burhanuddin hingga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah,
untuk mengerucut di Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang perkembangan Islam di Minangkabau ini, ada nggak tokoh yang bisa masyarakat itu sampai kenal dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli? Tahu bagaimana gejolak-gejolak atau ada nggak istilahnya seperti hubungan mungkin gitu ya? Baik ya. Nah, Syekh Burhanuddin sampai ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang pertama, sisi pewarisan antara keduanya dapat kita temukan dari segi keilmiahan, kemudian dari segi pertama dari segi intelektual, kemudian dari segi dakwah. Sehingga kita bisa mengaitkan dua tokoh ini tentunya. Pertama dari segi keilmuan. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli secara akidah itu berakidah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ditegaskan juga oleh Syekh Burhanuddin Ulakan lewat jaringan murid-muridnya yang banyak, bahwa beliau secara teguh memang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada kesamaan. Artinya apa? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli melanjutkan perjuangan daripada Syekh Burhanuddin Ulakan dari segi akidah. Kemudian yang kedua dari segi fikih. Nah, fikihnya mazhab Syafi'i. Karena itu yang diterima oleh Syekh Burhanuddin daripada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Nah, begitu pula yang diajarkan di surau-surau, bahkan di wilayah Dari. Nah, kitab fikih yang pertama kali masuk dan dipakai sebagai pelajaran diajarkan adalah kitab Minhajut Thalibin, kemudian Syarah Imam Mahdi. Dan itu hampir rata di surau-surau, termasuk Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mempelajari itu ketika sebelum beliau berangkat ke Mekah. Dia sudah mengkhatam itu terlebih dahulu. Jadi secara fikih Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pelanjutnya daripada Syekh Burhanuddin Ulakan, yang melanjutkan dakwah yang sudah dipancang oleh pada waktu awal oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, kemudian dari segi tasawuf. Nah, mereka ulama-ulama yang sama-sama memperjuangkan tasawuf sunni, ya. Tasawuf yang bertumpu kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak keluar dari koridor Asy'ari dan Maturidiyah. Nah, walaupun sebagian teks yang kita dapatkan ketika kita bahas tentang Syekh Burhanuddin itu ada teks-teks yang menyangkut tentang ada martabat 7 dan lain sebagainya, tapi secara umum kedua ulama ini adalah mereka yang sangat kokoh dalam tasawuf sunni. Nah, begitu juga dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga memperjuangkan tasawuf sunni. Nah, meskipun beda ordo sufi yang mereka amalkan, satu adalah Syaftariyah, satu adalah Naqsyabandiyah, tapi semuanya masih dalam lingkup tarekat Mu'tabarah. Nah, itu satu dari segi intelektual. Kemudian dari segi dakwah, nah sebagaimana Syekh Burhanuddin Ulakan berdakwah dengan persuasif, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, berdakwah dengan lemah lembut, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga seperti itu. Nah, beliau berdakwah dengan cara yang sangat elegan. Berdakwah tidak melukai hati, berdakwah tidak menimbulkan gesekan, berdakwah dari hati ke hati. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, begitu kira-kira. Nah, Bu ya, itu dari segi ilmiahnya ya Bu ya, dari ilmiah dan cara dakwahnya, bahwasanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu ada hubungan yang kuat dengan Syekh Burhanuddin. Ya, dalam konteks satu ulama senior yang dijadikan patron, ya, patokan, menjadikan uswah, yang selanjutnya ulama yang melanjutkan. Dan tentu secara jaringan keilmuan kita tentu dapat menemukan di mana simpul-simpulnya. Kalau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sanad-sanadnya itu dia pasti akan bersentuhan dengan ulama-ulama sebelum. Ya, itu Bu ya. Bagian sanad ini Bu ya. Nah, kan kita kenal bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini kan belajar di Mekah bersama salah satu guru beliau, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ya Bu ya. Beliau
apakah ada nggak kaitan hubungan sanad dengan Syekh Burhanuddin? Apakah murid-murid dari Syekh Burhanuddin ini pernah mengajari Nyak Canduang atau enggak? Ada nggak? Nah, isnad ya, Ya. secara isnad. Kita sebenarnya agak disayangkan pencatatan isnad di Minangkabau ini tidak begitu familiar ya. Tidak sebagaimana ulama-ulama daerah lain. Tapi kita masih bisa mendapati jejak-jejaknya. Nah, misalnya dari segi fikih tadi, fikih mazhab Syafi'i. Dan Syafi'inya itu yang merujuk kepada Imam An-Nawawi. Itu hampir rata. Dan kita mengenal Syekh Sulaiman Rasuli, beliau belajar kepada Syekh Abdullah Halaban. Syekh Abdullah Halaban, di atasnya ada Syekh Sumani dan lain sebagainya. Itu mempunyai kaitan pasti dengan Syekh Burhanuddin Ulakan. Begitu juga lewat di Kotutu ada namanya Tuan Kunentu, kemudian muridnya ada Fakih saya di Cangkiang. Yaitu masa-masa yang tidak begitu jauh dengan kelahiran Syekh Burhanuddin Ulakan. Di sana-sana itu ada jejak-jejak. Jejaknya itu secara keilmuan. Secara keilmuan. Kalau di muara hijau, itu tanda di hulunya juga hijau. Nah, kalau di muara yang orang sudah kokoh dengan Syafi'iyah, kokoh dengan Asy'ariyah, kokoh dengan tasawuf yang sunni, tarekat yang mu'tabarah, tentu di hulunya adalah orang-orang yang berjuang seperti itu. Yang hulu tidak mungkin dia akan melawan, yang muara tidak mungkin melawan hulu, yang hilir tidak mungkin akan berseberangan dengan yang mudik. Insyaallah. Baik Buya. Di sebelum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya, mungkin sudah kita tahu bahwasanya masyhur dengan kata-kata kaum tua dan kaum muda ini, Buya. Bagaimana, apa itu kaum tua dan kaum muda, Buya? Kenapa sampai ada istilah demikian gitu? Nah, yang jelas pertama bahwa istilah ini dipopulerkan oleh pihak kolonial. Jadi ada beberapa sarjana yang mereka konsen diperintahkan oleh pemerintah kolonial untuk bekerja pada bidang keagamaan. Jadi termasuk meninjau bagaimana keadaan sosial keagamaan di masyarakat, apa saja konflik-konflik dinamika intelektual di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ada namanya dulu Skreik. Itu tahun 1919 menulis artikel dalam bahasa Belanda. Dan beliau yang mempopulerkan istilah kaum tua dan kaum muda. Jadi kaum tua itu disebut mereka yang tradisionalis, yang kokoh berpegang kepada pemahaman agama, pengamalan sebagaimana yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Sedangkan kaum muda, mereka yang mulai mengkritisi beberapa bentuk pengamalan. Tapi sebenarnya tidak ada pemisah sebenarnya. Pemisah yang jelas antara kaum tua dan kaum muda itu, kalau dianggaplah misal melarang berfoto ya, bahkan ada di antara kaum tua sendiri Berfoto. yang berfoto atau berdasi, misalnya dasi dianggap sebagai tasyabuh ketika itu, atau pakai jas dan lain sebagainya. Misalnya itu tidak ada. Atau dalam hal fikih misalnya, mereka pun ada yang pakai yang mu'tamad, ada yang pakai ghairu mu'tamad. Dalam bidang tasawuf ada yang mengkritisi martabat 7, ada sebahagian yang tetap kokoh dengan martabat 7, pemahaman tentang Nur Muhammad dan lain sebagainya. Nah, ini hanya polarisasi yang awalnya dulu dimasyhurkan oleh sosok-sosok tertentu, kemudian menjadi pemisah di tengah masyarakat, sehingga disebutlah orang-orang yang agak kritis sebagai kaum muda, dan orang-orang yang istiqomah di atas pemahaman mereka disebut dengan istilah kaum tua. Kaum muda ini bisa nggak disebut mereka yang moderat, ya istilahnya, atau bagaimana? Enggak juga. Begini, semuanya hampir sama ya. Hampir sama ya. Asalkan mereka belajar fikih, itu biasanya mereka tidak akan mudah menyalahkan. Biasanya mereka moderat karena tahu mana yang asal, mana kita yang tidak boleh berbeda, mana kita yang diberi peluang untuk ikhtilaf. Berarti mereka masih berpegang pada mazhab ya? Oh, berpegang secara umum berpegang kepada mazhab,
Dan secara umum mereka masih Asy'ari. Asy'ari. Ya, salah satu tokoh yang disebut sebagai kaum muda seperti Haji Rasul bahkan menulis kitab Sifat 20 kan. Iya. Berarti masih Asy'ari, sangat Asy'ari semua. Kan Maturidi ya. Karena disebutkan kalau Asy'ari itu sifatnya sampai 13, kalau ditambah Ma'nawiyah itu Maturidiyah. Nah, yang di kalangan kaum tua juga ada yang mengkritisi tarekat malah. Ada juga. Walaupun identiknya kaum tua ini dengan orang-orang yang tarekat, yang mendalam bidang tarekat, malah ada yang mengkritisi tarekat, bahkan membedakan mana yang tarekatnya yang mu'tabarah yang diakui, mana yang baru mu'tabarah, mana yang pseudo-sufi, tasawuf palsu dan mutasawif, mereka yang berpakaian tasawuf tapi secara hakikat bukan tasawuf. Jadi itu tadi pemisahnya sebenarnya hampir nggak ada, cuma itu ya, ada sebagian yang terpengaruh oleh arah pemikiran pembaharu Mesir seperti Abdul Rashid Ridha, kemudian Jamal bin Al-Afghani yang waktu itu masuk lewat majalah Al-Manar dari Mesir masuk ke Minangkabau. Secara mazhab sama. Ya, secara mazhab. Berarti tokoh muda ini dikenal sebagai kaum pengkritik ya, seperti itulah bisa dikatakan. Iya, ya, mereka mengkritisi ya. Bisa nggak ya kita bagi contoh atau kasus gitu yang memang tentang suatu hal yang dikritik oleh kaum muda terhadap kaum tua, biar mungkin awqaf binafsi oleh para hadirin gitu ya. Nah, contoh kaum muda itu mengkritisi Barzanji. Kalau kaum tua ketika Maulid datang, hari baik bulan baik, mereka melantunkan Barzanji, membaca Barzanji ya. Sebuah nasar prosa, ada yang bentuknya nazom yang ditulis oleh Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Itu populer sekali karena di Mekah itu yang diamalkan. Nah, kaum muda tidak mengkritisi Barzanjinya secara full ya, secara mutlak enggak. Cuma mengkritisi amaliyah marhaban. Ketika sampai bacaan marhaban, Nabi lahir, hatta yatala'la usana, hadirin semuanya berdiri. Yang itu dikritisi oleh kaum muda, menganggap bahwa berdiri maulid ketika sampai kisah Nabi dilahirkan itu adalah bid'ah. Masih terkandung bid'ah juga ya. Iya, kalimat bid'ah itu ada kita selalu bahkan di kalangan tarekat sendiri mereka juga mengenal istilah bid'ah. Cuma bid'ahnya itu maksudnya bid'ah sifat, sifatnya bid'ah. Dia bukan menggolongkan bid'ah itu sebagai hukum sifatnya bid'ah. Dan sebagai bid'ah tadi, kalau tadi yang beri maulid itu malah disebut bid'ah sayyi'ah malah, karena tidak ada contoh. Terpengaruh sebagian kaum muda oleh kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti Zadul Ma'ad dan lain sebagainya. Nah, di respon kaum tua ketika itu bagaimana Bu ya? Dengan contoh demikian. Nah, dinamika berkembang. Beda dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu mereka berdebatnya itu ulama dengan ulama, dan mereka debatnya itu debat ilmiah, tidak debat kusir. Barangkali ada yang menulis saling menulis. Ya, saling menulis. Jadi sehingga walaupun masalah yang sifat khilafiyah, tapi ini bisa menimbulkan reaksi ilmiah yang luar biasa. Kalau orang Minang menyebut bersilang kayu ditumpu, di situ apinya hidup. Ketika ada istilah-istilah sana, mereka kembali membuka-buka kitab, kemudian ada istilahnya rad, ada mardud, ada iktirat dan lain sebagainya. Ada yang dalam posisi mempertahankan, ada dalam posisi membantah, dan ini sangat ilmiah sekali dan menghidupkan nuansa ilmiah sampai disebutkan dalam sejarah di awal abad 20 ketika polarisasi kaum tua dan kaum muda itu begitu sangat hangat dibicarakan. Daerah-daerah seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, daerah-daerah di pedalaman Minangkabau itu menjadi basis intelektual. Kenapa? Karena sudah banyak diskusi banyak. Ketika banyak diskusi, ilmu itu akan diperoleh dengan sangat mudah, karena dalam taklim kita mengetahui bahwa ilmu itu bitta'allum wal muzakarah. Baik ya. Nah, Bu ya, tadi kita mengerucut ke Inye Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau ini semasa hidupnya
pulang dari Mekah belajar bersama Syekh Ahmad Khatib, apa yang beliau lakukan setiba di tanah Minangkabau ini? Nah, pertama tentu beliau menyambung estafet ya. Ayah beliau Angku Mudo Muhammad Rasul itu sudah punya surau. Kemudian dapat disebut sebagai ulama lokal. Maka beliau melanjutkan usaha dari ayah beliau. Di samping beliau juga membuka peluang untuk dakwah-dakwah yang lain. Beliau memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh adat. Dan ini adalah pintu bagi beliau untuk berdakwah bagi kalangan-kalangan pemangku adat yang mungkin selama ini belum melaksanakan syariat dengan sempurna, seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian beliau dengan diplomat beliau mampu memanfaatkan fasilitas dari kolonial. Ini bukan berarti beliau tunduk kepada kolonial itu tidak ya. Ada beberapa hal yang beliau sendiri bisa mengalir air dari daerah Gunung Merapi ke wilayah Candong waktu itu. Bahkan pipa-pipanya itu ya sengaja disumbangkan oleh pihak-pihak yang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh orang umum atau ulama secara umum. Itu kedekatan beliau dakwahnya persuasif dan beliau ini negosiator yang bagus sekali. Nah, kemudian beliau juga melakukan kalau dikenal istilah purifikasi. Beliau juga melaksanakan dakwah secara langsung terhadap hal-hal yang beliau anggap keliru. Misalnya kita baca dalam Manaqib, di daerah Pandai Sike ada berkembang torekat. Tapi yang torekat ini bukan torekat yang sebagaimana semestinya kita pelajari, banyak ibadah, membuat orang banyak mengaji. Tapi ada torekat itu yang membawa kepada ilmu-ilmu hikmah, seperti tahan pisau dan lain sebagainya. Itu beliau bahkan diundang oleh tokoh masyarakat dari Pandai Sike untuk menetralisir itu, sehingga torekat tadi betul-betul dibersihkan, dijernihkan kembali kepada hulunya, yaitu torekat yang berpegang kepada prinsip-prinsip agama, tidak dibawa ke arah-arah kebatinan dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali beliau. Berarti semasa beliau itu berkembang hal-hal yang seperti ilmu kebal segala macam. Oh ya, itu selalu ada. Setiap zaman itu pasti ada orang yang cenderung ibadat, ada cenderungnya kepada ilmu-ilmu hikmah, kepandaian dan sebagainya. Itu setiap masa pasti ada. Nah, di sisi tarikat Inyak Candong ini Buya, beliau bertarikat apa itu? Beliau Naqsyabandiyah. Dan ada cerita yang unik. Dan ini diceritakan langsung oleh orang yang mendengar langsung dari murid pertama Inyak Candong. Apa? Syekh Sulaiman Rasuli ini ketika pulang dari Mekah, beliau awalnya itu agak menjauh dari tarekat. Kenapa? Karena pengaruh Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ini dianggap sosok yang sangat kritis dalam tarekat, karena beliau lebih menonjol sisi fikihnya. Maklum murid daripada Syekh Bakri Syata yang fikih orientednya itu sangat kental pada pribadi beliau. Nah, pula langsung mengkritisi sebagaimana guru Syekh Ahmad Khatib. Nah, ternyata ini diadukan kalau nak salah itu oleh ayah ini ke Batu Hampar ya, karena Syekh Candong ini pertama boleh belajar tilawah itu Batu Hampar, dan Batu Hampar itu pusat ilmu tarekat Naqsyabandiyah. Nah, maka dipanggil oleh gurunya di Batu Hampar namanya Syekh Muhammad Arsyad yang meninggal tahun 1924 kan? Nah, bahkan beliau sampai bertobat di tangan Syekh Arsyad dan suluk di situ dan menerima ijazah irsyad dalam tarekat Naqsyabandiyah. Itu tarekatnya, itu adalah tarekat Naqsyabandiyah. Nah, kenapa Naqsyabandiyah? Dari hasil perenungan atau hasil penelitian kita bahwa orang-orang pelajar dari Minang yang sempat mengaji ke Mekah umumnya adalah Naqsyabandiyah. Kenapa? Karena Mekah waktu itu adalah pusat Naqsyabandiyah, Jabal Abi Qubais. Nah, apa di Inyak Candong sebelum tiba di Minangkabau itu beliau sudah bertarikat apa belum ya? Tidak ada informasi tentang itu. Tidak ada informasi. Cuma gurunya orang tasawuf. Mungkin kemungkinan besar itu ada. Ya. Soalnya tadi kan bahwa beliau tiba di Minangkabau itu sempat mengkritisi tarikat. Ya. Tapi Naqsyabandiyah ya. Baik Buya. Nah Buya,
Di Inyek Canduang ini, di samping beliau ini seorang tokoh spiritual yang barangkali pernah beliau suluk di Batu Hampar ya, sepulang beliau dari kota Mekah. Beliau kabarnya pernah membangun atau menjadi founder dari istilah tarbiyah Islamiyah yang kita kenal saat ini. Ya, itu bagaimana sejarahnya, Bu? Di awalnya beliau kekeh dengan kaji surau ya. Istilahnya pakai halaqah. Yang membuat beliau berpikir ulang tentang konsep pendidikan itu adalah Syekh Abbas Qadi Lalu. Tapi menariknya Syekh Abbas Qadi tidak pernah membuat tarbiyah. Di beliau ini pernah mendirikan Arabia School. Jadi konsepnya konsep klasikal berjenjang. Nah, dari sinilah kemudian Inyek Canduang berpikir ulang mengenai konsep pendidikan kita selamanya. Kalau seandainya akan dipertahankan halaqah tidak mengenal jenjang, jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Halaqah tidak mengenal namanya tamat belajar, karena selama orang masih hidup, orang itu belajar. Ijazah hanya diberikan ketika orang-orang itu sudah mumpuni dan menjadi alim dan akan membuka surau baru. Tidak ada ijazah dalam pengertian syahadahnya, sudah tamat belajar sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Nah, jadi beliau bersama kawan-kawannya, dan ini dan menariknya dulu itu ulama-ulama itu secara berkala mereka sering berkumpul. Disuka kumpul lah, tidak ada yang introvert ya, tidak ada yang sendiri-sendiri, tidak ada yang jalan sendiri-sendiri. Mereka itu saling ketika masa-masa tertentu, hari baik, bulan baik, nah mereka itu membuat pertemuan-pertemuan, sama-sama ya hadir, ada juadahnya, bahkan ada yang menyembelih kambing sebagai bahan untuk dimasak bersama-sama dan dimakan bersama-sama. Nah, dari sanalah ide memunculkan atau menyatukan sistem pendidikan. Artinya apa? Sekolah-sekolah ini sudah ada. Sekolah sudah ada ya. Sekolah sudah ada. Sistem halaqah ya, Bu ya. Bukan halaqah dulu, tapi sekolah-sekolah berjenjang itu sudah ada. 1908 itu sudah ada. Nah, cuma kemudian sekolah-sekolah yang banyak ini ingin disatukan, diikat supaya apa? Supaya mereka punya satu kurikulum. Kalau ada masalah mereka sama-sama mencari jalan keluar, dan bentuk ijazahnya satu. Bagaimana evaluasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita kenal dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Ittihad Tarbiyah Islamiyah. Kata tarbiyah itu maknanya pendidikan. Berarti bergerak mulai dari halaqah menuju ke madrasah. Itu tahun 1928 ya, Bu ya. Bagaimana tanggapan para ulama atau masyarakat mengenai persatuan yang beliau bangun ini? Wah, tentu mendapatkan reaksi yang positif ya. Ini dibuktikan dengan banyaknya berdiri sekolah-sekolah serupa. Bahkan sampai tahun 50-an sudah berdiri 360 madrasah yang serupa semuanya secara kurikulum, konsep mengajar, evaluasi, teks ijazah dan lain sebagainya di Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu Sumatera Barat hari ini, Riau dan Jambi. Berarti ini menunjukkan apa? Respon yang sangat positif bahwa kita ini dalam dakwah, apalagi dalam pendidikan itu bagian dari dakwah. Itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus saling bahu-membahu, saling bekerja sama, apalagi terkait dengan mempertahankan akidah, mempertahankan pemahaman fikih yang sudah mapan selama ini. Tidak mungkin sendiri-sendirian kita akan menolak iktiraf dari orang lain ketika kita didebat orang lain atau dikerdilkan pemahaman kita. Bagaimana kita berargumentasi? Kalau kita bersama-sama, maka kebersamaan itu adalah sebuah kekuatan. Baik, Bu ya. Nah, di Inyek Canduang, Bu ya, kalau kita lihat dari fokus beliau ini apa itu, Bu ya? Barangkali mungkin kita tidak menafikan bahwa ulama dahulu barangkali semua fokus ya, Bu ya. Semua mumpuni dalam bidang keilmuan. Nah, kalau kita lihat dari sisi akademisinya bahwa Inyek Canduang ini fokusnya kemana, Bu? Ulama-ulama dulu umumnya multidisipliner ya. Al-mutafannin. Jadi tidak ada istilahnya itu
taksim ya, Taksim. pembagian jurusan-jurusan kayak sekarang itu tidak ada. Semuanya dipelajari. Seorang yang fakih pasti ahli nahwu. Seorang yang ahli nahwu pasti mereka itu belajar fikih, belajar usul fikih, dan usul fikih itu dasarnya nahwu. Orang yang belajar usul fikih pasti adalah al-mantiki dan lain sebagainya. Nah, cuma masing-masing ini punya kekhususan ya, khususian. Walaupun mereka belajar semua bidang fan-fan keilmuan, tapi ada hal-hal yang menonjol. Nah, kalau Canduang ini menonjol dengan fikih ya, sehingga Nyek Canduang ini diangkat menjadi ketua Mahkamah Syariah Sumatera Tengah. Beliau yang menjadi ketua peradilan agama waktu itu. Sumatera Tengah itu luasnya. Berarti sudah masuk ke dalam pemerintahan gitu. Iya, waktu itu di masa kolonial pun. Iya. Bahkan ketika awal kemerdekaan beliau berkecimpung di bidang itu, dan yang sangat beliau kuasai itu adalah bab munakahat, karena ini yang paling banyak terjadi kasus waktu itu. Waktu itu belum hidup orang berpoligami ya gitu ya. Masyarakat itu bagaimana pewarisannya, bagaimana talak, bagaimana rujuk, bagaimana fasakh dan lain sebagainya. Nah, itu yang beliau sangat kuasai sekali. Ini kalau Nyek Canduang ya, beda dengan kawan-kawan yang lain. Kalau seperti Nyek Jaho itu, Syekh Muhammad Jamal Jaho itu fasihnya dalam bahasa Arab. Nah, semua pertanyaan tentang nahwu itu pulang ke Jaho. Nah, Jaho nanti menurunkan Syekh Zakaria Al-Ustadz di lalu. Nah, lalu kalau di Payakumbuh itu Syekh Abdul Wahid itu pakarnya di usul fikih dan mantiq. Nah, kira-kira itu. Berarti tokoh Perti itu tidak hanya Nyek Canduang. Banyak sekali. Salah satunya tadi ada Nyek Jaho. Iya, Nyek Jaho, Syekh Abdul Wahid, Syekh Abbas, lalu ada Syekh Jalaluddin, ada Syekh Yahya. Banyak sekali namanya. Kalau kita sebut sangat luas sekali. Kalau kita bahas mungkin nggak selesai ceritanya, Iya. Nggak selesai sehari ceritanya. Baik, Bu ya. Nah, dulu namanya Perti, Bu ya. Di awal Dia namanya apa, Bu? PTI. PTI. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dalam bahasa Arabnya Ittihad Ulama Tarbiyah Islamiyah. Kemudian dan kabarnya, Bu ya, itu pernah terkontaminasi politik, entah apakah ini dijadikan politik atau bagaimana itu, Bu ya. Ini persatuan ini, Bu ya. Pernah di muktamar kedua kalau nggak salah tahun 1930. Karena dalamnya itu sudah menyebut kata Indonesia kalau nggak salah itu PTI, Persatuan Tarbiyah, apa waktu itu ada istilahnya. Nah, ini yang kemudian membuat ulama-ulama sebagian mundur dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah di awal. Kenapa? Karena kita baru maju, kita baru mau mulai gerakan, tapi ketika disusupi oleh hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Artinya apa? Ketika waktu itu rasa nasionalisme sudah dizahirkan ke permukaan, tentu organisasi ini akan diawasi. Kebebasan ulama-ulama tersebut dalam berjuang tentu akan terbatasi dan terhambat oleh sebab itu. Nah, itu tahun 1930. Dan tahun 1930 kemudian ada pecah kongsi, sehingga Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang awalnya itu tidak aktif lagi. Nah, maka berinisiasilah ulama-ulama dari Barugunung ya, daerah Barugunung itu pedalaman di Mablu Kota, ada namanya Syekh Ahmad atau itu dan lain sebagainya, untuk menjadikan salah satu organisasi lokal namanya Tarbiyah Sofia. Nah, ini yang kemudian dibentuk kembali menjadi Tarbiyah Islamiyah. Nah, jadi Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini yang kita kenal dengan Perti ya, Perti yang kemudian dinaikkan atau dikembangkan menjadi partai politik tahun 1950. Itu ketika pas pecah kongsi, Bu ya. Atau 1930. Tahun 1930. Oke. Baik, Bu ya. Mulai dari Syekh Burhanuddin Ulakan hingga ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Barangkali itu sejarah ya, Bu ya. Kalau kita cerita, kalau kita gali-gali mungkin nggak cukup hari kita. Panjang. Cuma yang mau kita jelaskan ketersambungan sanad, ketersambungan perjuangan. Kemudian mereka beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat kokoh secara keagamaan, mengajinya tuntas. Nah, itu yang penting. Tidak setengah ya, karena
separuh jahil itu lebih berbahaya dibandingkan orang jahil ya, orang jahil. Nah, mereka yang belajar ilmu agama dengan sesungguh, setelah mereka punya kapasitas, mereka berdakwah, memperbaiki masyarakat. Nah, ini yang kita lihat ciri khas atau jalan tol yang dibangun oleh ulama-ulama dari Syekh Burhanuddin Ulakan sampai kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah Buya, kalau kita lihat dari segi pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini, beliau ini harapan terhadap murid-muridnya itu apakah memang mengharuskan murid-muridnya itu ketika sekolah jadi ulama segala macam meneruskan seperti bilang. Dan bagaimana tanggapan beliau ketika muridnya ikut politik segala macam itu ya? Nah, harapan beliau tertuang dalam ijazah bahwa menginginkan murid-muridnya takwa lahir dan batin. Itu satu. Kemudian yang kedua, tetap teguh berpegang kepada yang sudah diamalkan, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian berfatwa dengan mazhab Syafi'i, kemudian mengamalkan aurat-aurat, wirid-wirid. Karena seorang murid itu tidak bisa hanya belajar kitab saja. Kitab bisa menghijabnya. Nah, maka perlu wirid-wirid supaya berimbang antara rasionalitas dengan emosional, supaya berimbang antara aspek spiritual dengan materialnya. Nah, kira-kira itu. Dan soal politik kita tidak menemukan itu ya. Cuma beliau merestui bahkan Perti ini dikembangkan menjadi partai politik PI Perti tahun 1950 dan pusat atau kantor pusatnya itu dipindahkan ke Jakarta waktu itu. Nah, Pada tahun 1950. Lahirnya di Sumbar, di Canduang, dan beliau bolehkan Perti ini menjadi partai politik dan menjadi salah satu jalur wasilah untuk menyampaikan agama lewat jalur politik itu. Baik Buya, barangkali itu yang bisa kita bahas untuk siang hari ini Buya. Mudah-mudahan hendaknya bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi dan umumnya para pendengar. Nah, dari awal yang sudah kita bahas bersama Buya mengenai Islam di Minangkabau, mulai dari Syekh Burhanuddin Ulakan sampai Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita minta kepada Buya, apa pesan Buya yang bisa Buya sampaikan dari pembahasan kita ini? Nah, hikmah yang dapat kita ambil mungkin iktibar. Ratusan tahun ulama-ulama itu berjuang, mulai dari mengislamkan orang-orang yang awalnya mungkin menyembah batu, menyembah roh-roh dan lain sebagainya, sampai negeri Minangkabau itu menjadi Islam. Bahkan tidak disebut orang Minang kalau tidak Islam. Dan cara mereka adalah cara yang persuasif. Ilmu mereka ilmu yang paripurna. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, nahwu, shoroh, balaghah, mantik, usul fikih dan lain sebagainya. Maka sebagai iktibar dari kita, usaha mereka yang sudah kita anggap sebagai sukses di zamannya itu dapat kita teruskan. Artinya mengikuti jejak mereka dari segi keilmuan. Nah, jangan kita hanya belajar tafsir saja, harus belajar di nahwu, shoroh, balaghah dan lain sebagainya, sampai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan koreksi kita dengan Tuhan, bertakarub dengan Tuhan. Nah, selain itu kita juga mengikut dakwah beliau yang dakwahnya itu bil hikmah wal mau'izatil hasan. Barangkali ini yang dapat kita pesankan, karena mereka dengan cara dakwah itu sudah berhasil selama berabad-abad sesuatu yang sudah secara lama dan sukses. Nah, itu menunjukkan sesuatu itu adalah jalan yang terbaik. Kalau diganti, mungkin agak lain, karena ada pepatah Minang, dianjak layu dibubut mati. Asalkan digeser sedikit saja, cara-cara yang sudah dianggap mapan itu barangkali terjadi perubahan-perubahan besar yang mungkin akan membuat timpang jalan dakwah. Berarti intinya hendaknya kita berpegang teguh ya. Karena mulai dari Syekh Burhanuddin Ulakan membawa Islam di bumi Minangkabau ini sampai detik ini belum pernah
runtutan dari beliau, murid-murid beliau hingga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli belum pernah berbeda dari agama itu sendiri, dari menyalahi agama itu sendiri. Baik Buya, yang kemudian terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Buya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini yang Buya sampaikan. Amin ya Allah. Dan para pendengar, terlebih-lebih saya pribadi bisa mengambil iktibar yang mendalam dan bisa berdampak di kehidupan kita sehari ini sebagai motivasi untuk kita ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, para pendengar hadirin, jangan lupa tonton terus, ikuti terus podcast kami Mahat Ali ini. Nanti ke depannya insya Allah kita tidak hanya membahas sejarah, kita tidak hanya membahas ilmu ini, semua ilmu kita bahas nanti. Kita undang guru-guru kita undang pakar-pakar. Apakah itu fikih kita bahas nanti, apakah itu tauhid, apakah itu tasawuf, apakah itu ilmu-ilmu yang lain, akan kita bahas di podcast ini. Baik kawan-kawan hadirin, para pendengar yang berbahagia, saya Muhammad Fazmi perbanyak maaf, dan Abuya terima kasih banyak telah memberikan waktu kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa mendengar. Perbanyak maaf, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon maaf saya beri atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.